merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan dibuka slide-nya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada minggu yang kedua ini saya mengajak kita membuka dalam Alkitab kita dan akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat bagi orang yang bertobat. Sama-sama katakan berkat bagi orang yang bertobat. Ya, siapa yang ingin diberkati angkat tangan? Berapa banyak yang ingin diberkati? Ada yang tidak angkat tangan berarti tidak mau diberkati. Ya, kalau kita ingin diberkati, syaratnya adalah bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita membuka dalam Alkitab kita bahwa orang yang bertobat akan diberkati oleh Tuhan. Kita buka dalam Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Berbahagialah setiap kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan motivasi dan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ada sukacita yang besar di surga bila mana ada satu orang yang bertobat. Sukacitanya ini lebih besar daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Perhatikan, 1:99. Satu orang bertobat itu akan mendatangkan sukacita, bahkan ada sukacita yang besar yang berada di surga. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Satu ini lebih berharga daripada 99 orang benar. Perhatikan, ini orang benar tetapi tidak memerlukan pertobatan. Ya, next. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita bahwa ya kecil kali memang Bapak. Jadi pertobatan itu adalah sesuatu pemberitaan Injil yang tetap. Jadi Injil dituliskan, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ini ditulis tujuannya apa? Supaya orang itu bertobat, supaya setiap lutut bertelut, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah perlunya Injil dituliskan. Nah, jadi bertobat di mana adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Injil. Lalu kemudian bertobat adalah panggilan utama Injil. Lanjut. Jadi Injil ini adalah sesuatu tentang pemberitaan supaya apa? Supaya orang itu bertobat. Lanjut, next. Ya. Semua manusia telah berdosa. Jadi ini namanya butuh pertobatan. Setiap orang butuh bertobat. Semua orang harus bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena semua orang telah berdosa. Bapak Ibu berdosa, saya berdosa. Bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini telah berdosa. Lanjut. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma pasal 3 ayat 23. Jadi ini Alkitab mencatat dengan jelas bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk itu perlu yang namanya bertobat. Next. Alkitab menyediakan pengampunan akan berkat bagi orang yang bertobat. Nah, jadi jelas sekali bahwa Allah menyediakan pengampunan. Setiap orang-orang yang bertobat, siapapun orang yang berdosa, sebesar apapun dosa manusia itu, kalau orang itu mau bertobat, maka orang itu akan diampuni. Bahkan Allah yang penuh kasih menyediakan pengampunan bagi setiap orang-orang yang bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah menyediakan bagi orang-orang yang bertobat. Ya, kalau saya begini next gitu ya, perhatikan betul itu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita adalah apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Bertobat itu memiliki pengertian. Alkitab banyak sekali mencatat tentang yaitu bertobat. Dalam perjanjian lama, bertobat itu adalah suf atau teshuva.
Perhatikan, dalam bahasa Ibrani syuf atau tesufa yang berarti yaitu berbalik kembali atau berbalik ulang. Jadi begini, syuf itu begini. Tadinya kita jalan di sini, lalu kita balik, ya 180 derajat lalu kembali. Ini namanya berbalik. Dan itu adalah syuf atau tesufa. Lalu yang kedua, di dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan bahwa syuf ini ditulis dalam Alkitab kita, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perhatikan, syuf ini berarti kembali, yaitu kembali kepada Tuhan. Jadi istilah syuf ini untuk kata dosa artinya itu bertobat, itu adalah kembali. Lalu kemudian yang kedua adalah naham, sama-sama katakan naham. Ya, itu apa itu naham gitu kan? Nggak perlu kita perlu naham. Yang penting kita tahu artinya. Artinya adalah menyesal, berduka cita, bahkan berubah hati. Nah, jadi dua kata ini seringkali digunakan dalam kata bertobat di dalam bahasa Ibrani dan tentunya ditulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa sih bedanya syuf dengan naham? Di sini kita akan melihat perbedaannya. Syuf itu adalah aspek kembali kepada Allah, yaitu perubahan arah hidup. Jadi syuf ini begini, kita berbalik dari menghadap ke sini, berbalik 180 derajat. Itu namanya syuf. Lalu kemudian selanjutnya naham. Apa itu naham? Naham adalah aspek penyesalan hati yang paling dalam. Nah, jadi dua kata ini, syuf dan naham ini adalah kata untuk pertobatan. Jadi naham ini adalah aspek penyesalan hati yang paling dalam. Ketika menyesali perbuatan dosa-dosanya, itu disebut dengan naham. Itu di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru, bagaimana kata bertobat menggunakan istilah yang pertama adalah metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Kita sering kali mendengar kata metanoia, itu berarti adalah yaitu pertobakan perubahan pikiran. Jadi pikirannya berubah. Tadi adalah perbuatan syuf, sekarang metanoia itu adalah perubahan pikiran. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa perubahan pikiran, hati, dan arah hidup sehingga kembali kepada Tuhan. Nah, ini berpikirnya berubah dan bertobat. Lalu kemudian kita melihat dalam Alkitab kita, dalam Markus 1 ayat 15, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, bertobatlah. Ini kata bertobatlah menggunakan kata metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Ya, metanoia. Ya, kalau kita dengar tokoh buku namanya metanoia, itu pertobatan secara pikir. Lalu kemudian yang kedua adalah metamelomai. Sama-sama katakan metamelomai. Nah, ada metanoia dan ada metamelomai. Apa artinya? Metamelomai itu adalah menyesal, merasa sedih, berubah hati karena penyesalan. Perhatikan. Ada metanoia dan ada metamelomai. Lalu apa perbedaannya antara metanoia dengan metamelomai? Nah, metanoia itu perubahan pikiran dan tindakan kembali kepada Allah. Jadi perubahan pikirannya, berpikir lalu kemudian bertindak untuk kembali kepada Allah. Sementara metamelomai lebih menekankan emosi penyesalan ketimbang perubahan hidup. Nah, contohnya apa? Seperti Yudas, tidak ada perubahan hidup, tetapi malah bunuh diri. Nah, perhatikan. Yudas itu menyesal. Ya, perhatikan. Alkitab mencatat bahwa ketika Yudas itu menyerahkan Yesus, dia mendapatkan uang 30 keping perak. Yudas itu kemudian mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu kemudian Yudas itu menyesal. Menyesal yang dilakukan oleh Yudas itu adalah metamelomai. Sama-sama katakan metamelomai. Nah, jadi kita harus bisa membedakan
antara metanoia dengan metameloma. Petrus menyangkali diri Yesus sampai 3 kali. Tetapi dia menyesal dan berubah. Tetapi berbeda sekali dengan Yudas. Yudas menyesali, tetapi penyesalan yang dilakukan oleh Yudas itu metamelomai. Dia hanya menyesal, dia hanya sedih, dia hanya merasa bersalah, dia menangis dan sedih, begitu sedih dan sangat sedih sekali. Tetapi kesedihan dia bukan untuk kembali kepada Tuhan, tetapi justru bunuh diri. Perhatikan, ini menyesal, tetapi permasalahannya adalah bunuh diri. Jadi kalau saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pertobatan, di manakah dan apakah yang kita lakukan dalam pertobatan ini? Apakah metanoia atau apakah metamelomai? Banyak orang bertobat menyesal dengan cara metamelomai. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan. Banyak orang, aku melakukan perbuatan yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Aku merasa berdosa. Aku benar-benar hina di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang seperti ini. Tetapi dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Tetapi justru dia melakukan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada salah satu jemaat saya di suatu pos PI pada tahun 2018. Saya melayani satu keluarga ini dari latar belakang yang tidak karu-karuan. Dia punya tempat-tempat, yaitu tempat wanita-wanita malam. Di situ dia tempat, bahkan dia sebagai bosnya. Suatu ketika dia bertobat, bertemu dengan saya, dia menyesali. Bagaimana aman? Saya sudah begitu dosa, dan ternyata hubungan dengan suaminya pun dia tidak sah. Maka dari itu saya sebagai pendeta, saya mengesahkan dengan cara meneguhkannya. Sebelum diteguhkan, saya memelukkan selingnya, lalu saya membaptisnya, lalu saya teguhkan dalam pernikahan. Sehingga mereka sah di dalam Tuhan, sudah diteguhkan. Lalu kemudian setelah itu dia melakukan lagi sesuatu yang tidak benar. Dia juga melakukan sesuatu yang jahat. Oleh karena kejahatannya dia ditangkap. Lalu kemudian dikurung di penjara. Tetapi oleh karena dia punya relasi, dibayar, ditebus dengan nominal 40 juta. Dia menangis bagaimana caranya untuk punya teman. Lalu kemudian ditebus 40 juta, dia keluar. Setelah keluar dia menyesal. Tetapi penyesalannya ini bukan kembali kepada Tuhan. Tetapi justru dia melakukan kejahatan lagi. Sehingga yang tadinya suaminya ditangkap, sekarang dia ditangkap lagi. Dan dia sampai saat ini divonis 6 tahun penjara. Nah ini, berkali-kali dia menangis. Berkali-kali dia sedih. Berkali-kali dia menyesal. Berkali-kali dia merasa bersalah. Tetapi penyesalannya ini tidak membawa kembali kepada Tuhan. Nah, ini namanya metamelomai. Sama-sama katakan metamelomai. Adakah di antara kita yang demikian? Ada masalah begitu berat, lalu kemudian Tuhan, ampun Tuhan. Aku tidak mau lagi melakukan ini Tuhan. Karena begitu berat Tuhan, besoknya lakukan lagi. Itu namanya metamelomai. Sama sebagaimana Yudas lakukan. Dia sedih. Aduh, begitu sedih. Saking sedihnya dia kecewa, uang 30 keping dilemparkan. Nah, apa artinya ini? Tidak berguna. Ketika dia menyesal bukan kembali kepada Tuhan, tetapi dia ambil tindakannya itu apa? Dia gantung diri. Lalu kemudian dia terjatuh dan perutnya terbelah dan mengeluarkan darah. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Jadi oleh saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memiliki pertobatan. Kita melakukan pertobatan, yaitu secara sebagaimana dalam Alkitab syuf, dan begitu juga dalam Perjanjian Baru, yaitu metanoia, perubahan pikiran dan bertindak kepada Tuhan. Sama-sama katakan metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Nah, itu dia. Jadi harus kita berubah pikirannya. Jadi kalau orang bertobat, tidak misalnya begini, orang yang sudah bertobat dulu seorang pencuri tidak mencuri lagi, orang yang suka membunuh tidak membunuh lagi. Tetapi bukan hanya sebatas itu, pikirannya juga.
Jadi artinya bertobat itu tidak hanya tidak mencuri, tetapi juga berpikir bagaimana tidak ada lagi pikiran sedikit pun untuk kembali mencuri. Ini kadang banyak orang nih, saya sudah bertobat tidak mencuri lagi, tetapi ketika ada sesuatu yang lengah, yang tidak ada pemiliknya, ini kapan kita ambil ini? Kapan kita curi ini? Dalam pikirannya sudah ada seperti itu. Nah, itu namanya secara metanoia dia belum bertobat. Nah, baik saudara terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan. Jadi pertobatan itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Next. Waduh, masih lambat ya. Baik. Saya akan kembali. Kita mengajar bahwa bertobat itu bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga menerima hidup baru di dalam Kristus. Nah, jadi ketika kita bertobat, ketika kita melakukan pertobatan, itu bukan hanya saja kita meninggalkan dosa, tetapi kita yaitu hidup di dalam hidup yang kekal. Jadi hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Next. Jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita bertobat, pertobatan itu membawa pemulihan. Pemulihan dengan siapa? Pemulihan dengan Allah. Bilang lagi. Ya, jadi membawa pemulihan dengan Allah. Jadi kita dipulihkan dengan Allah. Bagi orang-orang yang telah bertobat, maka orang ini memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang telah dipulihkan. Yang tadinya jauh dengan Tuhan, tetapi setelah bertobat menjadi dekat dengan Tuhan. Kita buka dalam Alkitab kita, Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ya, Yesaya 59 ayat yang kedua. Ya, silakan salah seorang membaca. Yesaya 55, saya ulang sekali lagi, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang kedua. Jadi ini Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, ketika seseorang itu bertobat, maka seseorang itu akan dipulihkan hubungan dengan Tuhannya. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua demikian firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan aku ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, apabila seseorang telah bertobat, maka dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengapa? Karena kejahatan menjadi pemisah antara Allah dengan kita. Bahkan Tuhan juga tidak mendengar karena dosa-dosa kita. Jadi artinya apa? Orang berdosa, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa orang-orang yang berdosa. Jadi untuk itu, bertobat akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu saudara terkasih, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, di mana pertobatan itu membuat hubungan yang begitu indah, kita teringat, yaitu di mana kisah anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 22, kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan. Kisah anak yang hilang ini. Anak yang hilang ini adalah anak yang sudah meminta bagiannya daripada orang tuanya. Bagiannya itu dibawanya, dihambur-hamburkannya, dan dia merantau ke suatu negeri, dan di negeri itu mengalami kelaparan, sehingga dia juga tidak memiliki apa-apa. Bahkan dia untuk makan itu tidak punya. Bahkan ketika dia lapar, dia masuk ke
Orang yang memiliki ternak babi, dia meminta pakan babi, itu pun tidak dikasihnya. Karena apa? Karena si anak yang hilang ini derajatnya lebih rendah daripada seekor babi. Artinya sangat hina sekali. Tetapi dari saudara terkasih dalam Tuhan, ketika anak ini bertobat, ketika anak ini ingat pada ayahnya, ingat akan orang tuanya, lalu dia bangkit dan dia menghampiri bapaknya, pulang kepada bapaknya, apa yang bapaknya lakukan. Di ayat yang ke-22 di sini dikatakan, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan, anak yang begitu hina, yang sangat-sangat hina karena dosanya. Bahkan oleh karena dikatakan hina, dia lebih hina daripada seekor babi. Tetapi oleh karena dia bertobat, lalu dia bangkit, lalu kemudian dia menghampiri bapaknya. Bapaknya apa? Merangkulnya. Dan bapaknya bersuka cita. Bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, kepada karyawannya, ambillah cincin. Bahkan ambillah lembu yang tambun. Kenakan cincin, pakaikan jubah, dan kenakan sepatu. Artinya ketika dia pulang, mendapatkan penghargaan. Nah, jadi ini adalah sifat Allah. Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi anak-anaknya. Selama anaknya itu pulang, selama anaknya itu kembali, selama anaknya itu bertobat, maka Allah memberikan pengampunan dan ada sukacita yang besar di tengah-tengah keluarga itu. Nah, jadi bagi saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa bahwa pertobatan membawa pemulihan dengan Allah. Sama-sama membawa pemulihan dengan Allah. Kepada dia, membawa pemulihan dengan Allah. Lemah sekali. Jadi itu, kalau kita bertobat maka hubungan dengan Allah kita dipulihkan. Lalu yang kedua, membawa sukacita di sorga dan di hati. Ada sukacita di sorga. Kalau seseorang itu bertobat, maka akan ada sukacita di sorga. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, ini adalah sesuatu yang akan terjadi apabila ada orang bertobat di sorga bersukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya, apa berkat bagi orang yang bertobat? Yang ketiga, di situ dikatakan membuka pintu berkat. Sama-sama katakan membuka pintu berkat. Saya bertanya sekali lagi, siapa yang ingin diberkati? Angkat tangan. Yang ingin diberkati berarti harus bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Tepuk sebelah kirinya, kamu harus bertobat. Gantian, kamu juga harus bertobat. Nah, gitu. Jadi banyak orang ingin diberkati ke gereja, tetapi tidak mau bertobat. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, maka kita harus bertobat. Kita dalam Alkitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 25. Di sini dikatakan, ya, bisa dibesarkan lagi kira-kira. Yoel pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 sampai 25, nggak bisa besar lagi ya, cuma segitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan buka dalam Alkitab kita di dalam Yoel pasal yang kedua ya. Silakan kalau bacakan pasal yang ke-12, salah seorang ibu atau bapak. Iya. Iya, ayat 13. Koyakkan hatimu. Ayat 24. Next, ayo, powernya mati lagi.
Ya, ayat 25. Ya, tapi saudara terkasih Tuhan dalam kitab yang pasal yang kedua 12 dikatakan, tetapi sekarang juga demi dalam firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi ini adalah pertobatan. Itu yang harus dilakukan. Terus jangan masih tetap yang tadi. Aduh. Lalu kemudian ayat berikutnya di sini ayat 13, koyak. Aduh, hilang lagi. Iya. Jadi kalau saudara terkasih Tuhan, di sini koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kemudian ayat yang ke-24, tempat-tempat penglirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat merasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang indahan, belalang kelewat, belalang kelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kupilih di antara kamu. Perhatikan, akan dipulihkan. Jadi Tuhan akan memulihkan umatnya apabila bertobat. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dipulihkan, kehidupan kita akan diberkati, lumbung kita diberkati, kita dijauhkan daripada segala belalang kelap, belalang pengerik, bahkan segala sesuatu yang merongrong, segala sesuatu yang merusak, segala sesuatu yang merugikan kita, maka kita harus bertobat sebagaimana dalam kitab Yoel ini. Jadi bagi saudara terkasih Tuhan, pertobatan ini membawa pemulihan. Pertobatan ini membuka pintu berkat bagi kita. Jadi untuk itu bagi saudara terkasih Tuhan, yang ketiga ini mengingatkan kepada kita bahwa pertobatan membuka pintu berkat. Lalu kemudian yang keempat, bagi saudara terkasih dalam Tuhan, yang keempat pertobatan yaitu memberi hidup yang kekal. Sama-sama katakan pertobatan memberi hidup yang kekal. Kita buka dalam Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat 3. Sebab upah dosa ialah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita bertobat, maka akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengan pertobatan ini, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa? Karena upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Next. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertobatan sejati membawa keselamatan yang kekal dan berkat jaminan keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang telah tertulis, kita orang-orang yang telah bertobat, maka kita akan memperoleh berkat daripada Tuhan, yaitu jaminan keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui 4 hal ini, apa yang sudah kita renungkan, mari kita ambil sikap dan tindakan kita. Jangan kita menunda untuk bertobat. Jangan kita menunda untuk bertobat, karena pertobatan adalah gaya hidup orang percaya, dan terimalah kasih karunia dengan hati yang mau diubahkan. Jadi kita mau diubahkan. Banyak orang berkata bertobat tetapi hidupnya tidak mau berubah. Hidupnya semaunya sendiri. Itu berarti orang-orang yang tidak mau bertobat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, next. Ya. Jadi pertobatan bukanlah beban. Banyak orang disuruh bertobat merasa berat. Saya belum bisa bertobat. Kayaknya belum waktunya untuk bertobat. Begitu berat untuk bertobat. Banyak orang seperti itu. Ya, ketika disuruh kamu harus bertobat, mikir-mikir dulu, waduh. Suruh bertobat mikir, dan itu menjadi suatu beban. Makanya banyak orang tidak bertobat. Banyak orang masih memelihara dosa. Banyak orang masih tetap hidup dalam dosa. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan dosa. Banyak orang yang hidup nyaman dengan dosanya. Karena apa? Karena pertobatan itu dianggap suatu beban. Tetapi bagi saudara terkasih dalam Tuhan, yang sebenarnya adalah
pertobatan itu jalan menuju kepada berkat. Sama-sama katakan jalan menuju berkat. Jadi karena bertobat itu adalah kita akan diberkati. Jadi oleh karena kita bertobat, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah, jadi akibat daripada hubungan ini dipulihkan, maka kita akan memperoleh berkat. Berkatnya apa? Berkatnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Jadi orang-orang telah bertobat akan mengalami sukacita. Apapun permasalahannya, apapun tantangannya, dia akan bersukacita dan akan mengalami kedamaian. Jadi jangan berpikir kedamaian itu oleh karena harta. Jangan berpikir kedamaian itu oleh karena kepintaran kita. Oh, saya sudah menjadi pegawai, Pak. Gaji saya besar, Pak. Saya katakan itu tidak menjamin untuk sukacita, bahkan untuk damai sejahtera. Tetapi damai dan sukacita dan sejahtera itu kita peroleh apabila kita sudah melakukan pertobatan. Lalu kemudian selanjutnya, apa berkat selanjutnya? Berkat hubungan dengan Allah. Ketika kita hubungan dengan Allah sudah pulih, maka akan ada pemulihan hidup kita. Hidup kita akan dipulihkan. Jadi hidup kita dipulihkan dari segala sesuatu, bukan hanya kesehatan, tetapi segala sesuatu. Banyak orang ya tidak sakit, tetapi dia merasa terluka. Tidak ada sakit penyakitnya, merasa begitu berat hidupnya. Merasa tertekan, merasa bosan, merasa tidak nyaman hidup ini. Ada yang demikian. Itu berarti orang ini adalah belum mengalami pemulihan. Dia masih merasa kecewa, merasa iri, merasa dengki, melihat ada orang bahagia tidak senang gitu ya. Nah, ini namanya belum dipulihkan. Tetapi kalau orang yang sudah dipulihkan, dia melihat orang lain senang. Apabila orang senang, dia ikut senang. Apabila ada orang lain sedih, ikut sedih. Bukan sebaliknya. Kalau orang yang belum dipulihkan, dia senang kalau ada orang sedih. Ada orang kena kecelakaan, bersyukur. Ada orang sakit penyakitan, bentar lagi mati. Gitu. Nah, ini namanya belum pulih. Jadi orang-orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, pasti dia akan baik dengan sesama. Dia akan memiliki hidup yang dimana betul-betul dipulihkan. Dipulihkan secara fisik, pemikiran, bahkan dalam hidupnya tidak memiliki beban. Tetapi ada kelegaan yang Tuhan berikan. Nah, jadi ini, banyak orang hartanya banyak, mobilnya mewah, bisnisnya ada di mana-mana, tetapi dia tidak mengalami pemulihan. Nah, ini adalah orang-orang yang belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Saudara terkasih Tuhan, oleh karena bertobat, maka kita akan memperoleh berkat yang terbesar. Sama-sama katakan berkat yang terbesar. Bapak Saudara terkasih Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, apapun yang kita bisa di muka bumi, itu adalah suatu bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang sesungguhnya harta yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kekal. Hidup kekal bersama Yesus Kristus. Kehidupan yang kekal itu akan kita peroleh apabila orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apabila sudah hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, maka orang ini akan mengalami yaitu kehidupan yang kekal. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, 4 hal inilah yang akan menjadi berkat bagi kita. 4 hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam pertobatan setiap hari, yaitu metanoia. Artinya apa? Pemikiran kita, hati kita terus harus bertobat, harus menyesali apabila hari ini kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kita harus metanoia, kita harus menyesal, dan kita harus tinggalkan itu. Kita tidak lagi melakukan dosa lagi. Next. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang bertobat, dan pertobatan ini membawa berkat, sukacita dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan kekal yang ada di surga. Amin. Mari